Hello sob, welcome back to my channel. Nah, kalian barusan udah lihat kan video dari dyno run testnya si ZX25R. Yes, denger suara lengkingannya aja. Itu dari kuping masuk ke hati sampai geter gitu. Gua sampai harusnya motor ini udah di launching di awal April tanggal 4 kemarin. Dan plannya di awal April 4 kemarin, gue juga pengen pergi ke Jakarta buat ngeliat secara langsung gimana sih bentuk fisik asli sama, ya seenggaknya gue pengen lihat ini toh motor paling fenomenal 2020. Dan menurut gue agree sih kalau si ZX25R itu menjadi motor paling fenomenal di 2020 dan paling patut kita tunggu. Karena apa? Karena rumornya itu bahkan sudah beredar bahwa Kawasaki akan meluncurkan motor 4 silinder. Gue malah udah denger dari tahun 2012. Dan rumor itu kembali diangkat dan dimunculkan lagi di tahun 2017. Dan finally, 2019 akhir, motor itu di-publish di Tokyo IMS sana. Ya kan? Dan buat gue pribadi, motor itu menjadi salah satu yang, ya buat gue pribadi itu paling gue tunggu lah. Karena, seperti yang kita tahu, motor 4 silinder itu motor paling anti mainstream untuk sekarang ini, karena semua pabrikan sudah bermain di 2 silinder, mulai dari Suzuki, Kawasaki, Yamaha, dan si Honda ya kan yang paling terakhir tuh. Dan yang udah kita tahu semua itu begitu udah terasa nggak ada yang spesial, dan kehadiran si Kawasaki 4 silinder ini menggebrak menurut gua. Oke, jadi gua tadi sempat berselancar di dunia YouTube. Kira-kira 6 jam yang lalu itu si Kawasaki meluncurkan dyno run test di ZX25R ini. Begitu gue denger suaranya, terus gue perhatiin videonya, langsung jos. Bikin celengan ambiar. Jadi ini negonya bakal berat nih nanti buat ngeboyong si Kawasaki ZX25R ini. Oke, nah Kawasaki Motor sendiri kemarin gue sempat lihat video cuplikannya bahwa si Pak Michael itu sempat diinterview sama tim channel otomotif. Dari situ beredar rumor bahwa Kawasaki kayaknya nggak akan memilih atau opsi untuk melaunching produk mereka secara virtual. Ya gue rasa sih setuju aja. Awalnya gue berpendapat bahwa harusnya walaupun nggak jadi di launching, ini motor tetap bisa di pre-order, tapi apa boleh dibuat. Menurut Kawasaki sendiri, ini motor yang harusnya mereka launching sangat amat teramat spesial, karena mereka menghidupkan kembali si klan Kawasaki 4 silinder yang sudah ada awal-awal tahun dulu tuh, tahun 80-an 90. Jadi buat mereka ini sangat spesial. Dan ketika hal itu menjadi spesial, buat Kawasaki Motor sendiri itu pengen ada gregetnya. Jadi di pending deh buat launchingnya. Dan mereka nggak memilih untuk launching secara virtual. Ada yang cukup menarik juga sob, bahwa rumornya tadinya Kawasaki ini pending launching si ZX25R itu karena apa? Karena nilai value kurs dolar itu berubah sangat signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Tapi ternyata hal itu nggak terbukti. Dari kutipan yang gue dengar antara tim otomotif dan Pak Michael, harga yang sudah ditetapkan Kawasaki, bahkan sudah didaftarkan di pajak, itu sudah fix. Jadi harganya sebenarnya udah terstated. Ya, menurut gue sih, kalau masih sesuai dengan prediksi awal, gue seneng banget. Dan buat kalian yang menunggu motor 4 silinder paling valuable, salah satu motor yang worth it banget buat dibeli.
dari dyno run test tadi, kita juga penasaran nih sebenarnya berapa sih power maksimum yang dikeluarkan sama si ZX25R ini. Konon katanya, powernya si ZX25R ini lebih dari 45 horsepower on crank. Jadi memang di awalnya mereka mengacu terhadap power 4 silinder motor 250 cc yang terdahulu, yaitu di range sekitar 45 horsepower. Tapi infonya yang gue dengar bahwa powernya itu lebih dari itu. Dan kecepatan top speednya 170 km per jam itu yang kita bisa lihat di videonya si Jonathan Rea yang geber di sirkuit Jerez Spanyol, katanya masih jauh lebih dari itu top speednya. Dan buat kalian yang komparasi, bang 250 cc masa lari cuma segitu, yes, menurut gua paling juga nggak akan beda-beda jauh banget lah, karena seperti kalian udah tahu sekarang 250 cc yang terakhir aja horsepower paling tinggi itu masih dipegang CBR dengan 39 horsepower. Yang konon katanya di 2020 ini si CBR pun bakal dapet update horsepowernya meningkat jadi 41-an. Perbandingannya nggak akan jauh antara 2 silinder sama 4 silinder karena memang udah bener-bener mentok. Tapi si Kawasaki ZX 4 silinder ini pasti punya potensi lebih. Secara dia inline 4 silinder. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kalian pengen di ZX25R ini ada satu sensasi yang nggak bisa dibeli dari rasa 2 silinder, yaitu apa? Feel engine sound-nya. Dan menurut gua itu ya satu hal yang perlu dipertimbangkan buat dimiliki. Terus menurut Pak Michael sendiri bahwa Kawasaki ZX25R ini akan menjadi motor paling kencang di kelasnya. Bahkan di Indonesia atau di dunia katanya. Ya nanti kita buktikan aja lah. Semoga itu bener. Tapi memang gue yakin sih kalau itu memang bener-bener kejadian. Terus buat marketnya sendiri, awalnya katanya nih motor akan dipasarkan di Jepang, Thailand, sama Indonesia. Beruntung banget lah kita orang-orang Indonesia bisa merasakan atau seenggaknya jadi tempat launching pertama sih Kawasaki ZX25R ini di market Asia Tenggara. Dan terakhir, sob, untuk fitur-fiturnya sendiri kemarin juga sempat gue baca-baca. Loh, motor 250 cc masih pakai kunci. Yes, kunci. Tapi kuncinya itu udah immobilizer. Yang artinya nggak beda jauh sebenarnya sama fitur keyless yang ada di PCX atau motor-motor yang lain. Bedanya kalau immobilizer itu pakai chipnya ada di kunci dan kuncinya itu harus dicolok. Tapi kalau PCX itu kan pakai keyless, chipnya itu harus di-on-in biar sinkronnya sama si PCX. Jadi sama aja sih menurut gua, dan menurut gua masih lebih suka pakai kunci manual sih. Jadi kayak ada sensasi muter kuncinya terus kita bawa dan colok pasang gitu. Buat fiturnya sendiri, gue denger dia bakal ada quick shifter, ya kan? Terus ada reading mode, terus ya kurang lebih itulah. Dan buat top speednya kemarin tadi udah gue bahas, katanya 170 itu masih belum digeber maksimal. Dan bisa lebih dari itu, dan gue yakin juga bisa lebih dari itu. Cuman pertanyaannya, kalau lo mau pakai motor ini di jalan raya, seberapa kenceng sih mau ngegasnya sob? Gue aja lari 90 udah keder-keder, takut ada orang bilang atau macam-macam. Ya yang penting be safe. Dan buat gue pribadi, ketika kita pengen ngerasain sensasi motor 4 silinder itu bukan di speednya doang, tapi lebih ke feel experience. Dan motor ini bakal jadi fenomenal di 2020. Jadi, menurut gua, kita tunggu. Semoga wabah COVID ini cepat berlalu. Indonesia kembali seperti sedia kala, normal. Dan yang paling penting atau terutama, kita bisa nunggu si ZX25R ini. Thank you sob, bye-bye.